Obrolan jaga malam, jangan galau malam-malam nomor 2. Masih barengan aku Avian Sanes ya. Kita masih ngebahas soal lulusan KPI kalah saing, mitos atau fakta. Tadi ini dosennya sama mahasiswanya tuh sepakat kalau itu adalah mitos ya, Ibu Nadia sama Ayu ya kan. Ya. Nah, tapi sebenarnya apa sih identitas utama dari mahasiswa-mahasiswi KPI ini nih? Apakah sebagai komunikator profesional atau justru pendakwah nih? Ya karena kalau di KPI itu memang dapat dua-duanya sih Mas. Otomatis alumni dari KPI itu menjadi komunikator profesional yang mengintegrasikan ilmu-ilmu keagamaan. Oke. So tidak bisa dipilih salah satu, pendakwah atau komunikator Benar. profesional. Karena memang dua-duanya itu kita ambil semuanya gitu. Bisa jadi komunikator profesional, misalnya di MC, host gitu ya, atau Ya. presenter, penyiar, reporter, tapi dia tetap mengimplementasikan nilai-nilai keagamaan atau sebagai pendakwah tadi. Karena kan dakwah sekarang kan nggak harus yang di mimbar ya Benar, kan, nggak harus konvensional. Tapi kita Ya. sekarang tuh mimbarnya adalah media gitu ya, media sosial, media digital. Jadi ya karena kita bikin konten, ngomong di depan kamera gitu ya, tapi ada value-nya, ada nilai keislaman di dalamnya meskipun nggak secara tersirat, Ya. itu juga bisa disebut sebagai pendakwah kan. Jadi dua-duanya dapat sih. Judulnya dapat ya, apalagi Betul. tuh kalau misalnya kita lihat lagi nih, mungkin Ayu sebagai mahasiswa pasti ngerasakan, atau mungkin orang tua yang ngomong sebagai seorang muslim, kita kan hidup bukan cuma ngejar duniawi, akhirat juga Betul. gitu kan. Masuk UIN kamu, dulu aku gitu soalnya. Kayaknya semua deh. Iya kan, digituin kan. Kamu kan muslim gitu kan, apalagi orang Padang tuh muslim itu muslim banget lah gitu. Kental ya, Kental kental. banget muslimnya gitu kan. Jadi benar-benar kayak kalau kamu mau kuliah seharusnya bukan ngejar duniawi aja gitu-gitu kan, akhirat juga gitu. Nah, kalau Ayu sendiri deh Ayu, pernah nggak ngerasa bingung nih buat nentuin arah ya kan, mau fokus ke penyiaran kah, desain kah, konten kreator, atau justru dakwah nih Ayu? Oke, ini cerita pengalaman dulu ya. Dulu itu sebenarnya Ayu udah dari lulusan SMK. Nah, itu di broadcasting juga. Nah, tapi Ayu itu pengen banget menjadi seorang humas gitu. Oke. Nah, ini menjadi suatu kebingungan. Ini Ayu itu pengen jadi penyiar atau humas gitu. Tapi udah digali lagi nih, Kavian ya, udah digali lagi. Kemudian wah, kepribadiannya Ayu itu emang ke penyiar sama ke broadcast Broadcastnya, gitu. oke. Jadi wah, ini langsung excited banget untuk ambil konsentrasi broadcast gitu. Nah, dari situ emang ada sih rasa kebingungan, apalagi di usia 20 tahunan nih. Di usia 20 tahunan kan pasti ada namanya istilah quarter life crisis. Benar. Aduh, ini identitas aku apa ya? Menjadi mencari jati diri seperti itu. Nah, benar. dari situ tapi Ayu mengeksplor dan mengenali diri sendiri nih. Oke, berarti ini konsentrasinya aku lebih ke sini. Ya. Berarti passion aku lebih ke sini gitu. Jadi untuk saat ini perasaannya alhamdulillah udah nggak bingung lagi karena udah tahu nih fokusnya mau kemana gitu. Oke, udah semester 6 juga Iya, ya. udah semester Kalau 6. misalnya masih krisis, tanyain dosennya Iya. gitu ya. Baik, kami siap membimbing. Iya, kita kan udah melewati masa itu ya Bu ya. Betul, Jadi tahu kan betul. gimana gitu. Oke. Iya. Tapi itu ngomongin soal 3 konsentrasi tadi nih di UIN Wali Songo, itu yang paling banyak peminatnya apa nih, teman-teman? Sama besarnya sih Mas. Sama Cuman ya? jadi setiap tahun atau setiap semester itu pasti ada perubahan dan tergantung jadi karakter generasi itu gitu. Kadang Oke. misal semester ini itu bisa jadi yang paling banyak adalah PR. PR ya. Di semester di tahun depan itu yang kebanyakan adalah broadcast. Begitu juga jurnalis yang dulunya memang mungkin sepi peminat, di tahun berikutnya itu banyak sekali peminat. Makin banyak malah ya. Betul. Oke, berarti hampir sama rata gitu ya. Mungkin Hampir dari sama rata. tahun aku kuliah, ketahuan banget tuanya nih. Tahun kuliah dulu juga begitu ya kan. Dulu tuh jurusannya broadcasting, PR sama jurnalistik. Cuman yang paling banyak memang broadcast sama PR. Tapi beda nih, yang laki-laki itu kebanyakan ke broadcast. Yang PR justru cewek. Dulu Iya, begitu. Sama, Ya kan? berarti sampai sekarang Sampai sekarang sama ya? masih. Orang Iya. tuh mikirnya gitu kan, kayak adalah di belakang layar cowok-cowok aja gitu ya kan. Jadi ngambil broadcast gitu kan. Terus yang pintar ngomong cewek-cewek aja nih, nanti paling ditaruh di front office gitu-gitu pemikirannya kan. Ya udah ditaruh di humas gitu. Dulu jurnal itu dulu tenggelam banget waktu di angkatan kami. Dulu ingat banget tuh ada 10 kelas, 4 itu broadcast, 4 itu humas, dan 2 itu jurnal. Wow, Dulu wow Bu ya. banget. Iya, sampai segitunya. Sampai sekarang di UIN Wali Songo kayak gimana atau enggak ya? Kalau kita itu biasanya mentok tuh paling banyak 2 aja, 2 kelas Mas. Wah. Paling banyak ini sampai 10 Sampai dong. 10 kaget. kelas, Favorit bener. banget. Peminatnya tuh luar biasa gitu loh. Banyak banget dulu waktu zaman kuliah tuh pada tertarik ke komunikasi ya kan. Iya. Oke.
Terus nih, buat ibu dosen kali ya, apa Bu, fenomena overthinking dan Ya. krisis identitas ini memang banyak terjadi nih Bu di kalangan mahasiswa KPI Bu. Betul sekali sih. Saya banyak menemukan contohnya kayak Ayu tadi karena dia semester 6 nih. Jadi dia sudah mendapatkan petunjuk gitu ya. Yeah. Tapi banyak sekali mahasiswa yang masih mengalami nih quarter life crisis atau Yeah. krisis identitas. Yang sebenarnya menurut kami nih ya, menurut saya nih, kacamata saya pribadi itu mereka tuh sebenarnya enggak karena krisis identitas, tapi mereka tuh sebenarnya saking banyaknya jalan gitu ya, Oke. justru mereka tuh bingung mau ke arah yang mana. Padahal mereka punya banyak skill, mereka punya banyak kemampuan dan kompetensi, tapi mereka masih bingung mau dicondongin dan lebih fokusnya kemana gitu. Karena secara kita lihat ya, realitanya itu banyak sekali mahasiswa tuh yang sebenarnya tuh mereka tuh punya gitu ya. Kita sebagai dosen tuh, kamu tuh punya loh bakat untuk jadi komunikator profesional. Kamu punya bakat jadi editor, kamu punya bakat menjadi pendakwah gitu. Tapi mereka ternyata nggak ngerti. Bahkan kalau kita kasih tahu ya, kamu tuh cocoknya di sini loh. Mereka masih bingung. Tapi aku sukanya ini Bu. Tapi orang katanya bilangnya aku bagusnya gini Bu gitu. Ya, benar. Nah itu tadi mereka tuh sebenarnya menghadapi banyak jalan yang mereka akhirnya tuh bingung gitu. Bukan karena mereka tidak memiliki atau krisis ya dengan itu, tapi karena saking banyak jalan akhirnya mereka bingung tuh arah yang diambil tuh yang mana. Dan kadang tuh itu mereka sering terlena Mas dengan masa eksplorasi itu. Jadi mereka mulai nih masuk kuliah kan explore. Kelamaan, kok enak ya terlena sampai di semester akhir mereka belum menemukan nih tadi fokusnya kemana. Benar. Udah terlanjur kan. Nah inilah dia. Jadi dia akhirnya tidak punya signature skill atau skill yang khusus kan yang fokus yang mereka sukai gitu. Mungkin Ibu sebagai dosen tenaga pengajar pasti tahu lah ya ngelihat potensi anak-anaknya kan. Cuman kadang ya namanya mahasiswa kan susah kadang ya. Kadang tuh mungkin mereka sempat mikir kayak pengen jadi multi talent terus bisa semua. Nah, itu tuh yang bikin kelamaan. Akhirnya muter-muter nggak kelar-kelar kuliahnya kan. Karena dia fokus nggak fokus nih buat milih mau kemana gitu ya kan. Oke, kita lanjut lagi nanti teman-teman ya. Masih ada satu segmen terakhir abis ini. Seru banget kalau kita ngobrolin soal lulusan KPI kalah saing, mitos atau fakta. Jadi buat kamu dengerin terus Jaga Malam, jangan kalau malam-malam. Aduh, nggak enak banget ya kita sampai di segmen terakhir Tempro 2. Padahal tuh ya kalau kita pengen ngobrol nih soal KPI itu pasti nggak ada habisnya ya kan. Mungkin boleh kali-kali nanti diajuin sejam gitu. Yes, boleh banget. Ngobrol di podcast langsung gitu ya, biar lebih lama nih teman-teman. Nah, terus nih tadi kan sempat kita bahas ya dengan tuntutan harus menguasai banyak skill ya buat mahasiswa KPI tadi. Apakah tuh hal itu justru ngebuat mahasiswa ini sulit jadi ahli di satu bidang atau seperti apa nih, Ibu? Masih banyak pertimbangan ya Mas. Jadi mahasiswa ini sering banget kok kita singgung itu. Jadi kamu mau, itu pilihan ya, itu kembali ke pilihan. Kamu mau milih menjadi ambil teori T-shape skill ini. Kalau T-shape itu kan berarti dia mengetahui secara dalam dan dalam satu bidang aja gitu. Jadi satu bidang itu dia tahu banyak hal gitu ya, dalam sekali. Misalnya kayak fokus ke content creator, fokus ke public speaker gitu. Atau satunya pilihan yang kamu tahu banyak dari banyak hal, tahu sedikit dari banyak hal gitu kan. Nah ini kita kebalikan itu. Nah tapi kalau untuk teman-teman mahasiswa yang biasanya lulus itu langsung jadi fresh graduate dan mencari kerja itu pasti cocoknya itu lebih ke yang T-shape skill tadi. Karena kan orang-orang yang nyari kerja itu biasanya akan lebih menerima dengan mahasiswa atau alumni yang punya skill tertentu, ya kan? Kita kalau buka lowongan kerja, pasti aku butuhnya content creator, aku butuh yang bisa media sosial spesialis dan lain sebagainya. Kecuali memang kamu sudah memiliki modal dan mau membuka lowongan kerja, atau menjadi manajer, itu cocok untuk tahu sedikit dari banyak hal, gitu. Tapi kalau kamu memang mahasiswa yang bukan balungan gajah juga gitu ya, bukan anak penglo, anak CEO ya. Benar-benar. Nah itu lebih baik kamu ambil yang T-shape skill tadi gitu. Oke, berarti itu memang kalau misalnya kita lihat lowongan kerja kan sekarang juga nyarinya skill sih, bukan nilai lagi. Ya nggak sih, bener kan? Betul. Jadi 3 hal kan Mas yang dicari orang yang membuka lowongan kerja itu adalah portofolio, skill dan juga attitude. Ya, benar sih.
ya kan. Ya, Jadi nilai itu udah nggak berpengaruh lagi sekarang ya Bu ya. Betul. Mungkin zaman dulu masih dilihat kan, oh tinggi nih Betul. nilainya, sekarang udah enggak. Iya, Ya kan. jadi universitas tuh udah nggak ngaruh lagi. Tuh, benar. Jadi yang terpenting adalah yang cari portofolionya. Portofolionya benar. Ya, portofolio dibagusin, personal brandingnya juga penting banget ya untuk anak muda nih, mungkin Ayu yang semester 6 siap-siap masuk ke dunia kerja ya kan. Iya, sosial media ya Mas. Iya, itu penting banget tuh. Tapi ini menurut kalian deh, skill apa sih yang paling wajib dikuasai mahasiswa KPI supaya bisa bersaing nih dengan lulusan ilmu komunikasi umum deh? Dari Ayu mungkin nih. Oke, nah karena kita nih dari lulusan UIN Wali Songo Semarang gitu, misalkan dari Universitas Islam, itu sebenarnya yang perlu dikuasai banget itu satu. Kemudian yang selain skill kita, misalkan nih kita udah punya portofolio bagus dan lain sebagainya, misalkan kita udah terkenal gitu, tapi kita minus di attitude itu Ya. enggak banget. Itu paling setuju. Saya menghargai orang punya prinsip mau S2 sekalipun, mau dokter sekalipun, kalau Anda atau kalau beliau nggak attitude-nya minus, misalkan nih nggak memanusiakan manusia, saya nggak benar. akan menghargai dan nggak akan respect sama orang itu gitu. Jadi selain soft skill kita, misalkan punya portofolio bagus, itu attitude bagus banget. Jadi Oke. ketika kita punya attitude yang bagus, tata sopan kepada siapapun gitu, itu pasti nanti akan dihargai seperti itu. Nah, apalagi kita di lulusan KPI nih, misalkan kita juga Ayu yang tadi bilang ya, Iya. bahwa sekali dayung dua pulau terlampaui gitu. Jadi sebagai seorang pendakwah juga kita sebagai seorang komunikator yang profesional gitu. Oke, betul banget, attitude penting ya, apalagi untuk mahasiswa-mahasiswi calon lulusan baru ya kan, jangan tiba-tiba ngechatin HRD, Infoloker, aduh, HRD lo itu, kadang mahasiswa menghubungi dosen itu suka ngerasa nggak Bu gimana mereka nggak ada Sering etika, banget. sering banget, Sering banget. Terjadi kemerosotan ya. ya kadang mereka yang ngatur gitu ya. Betul. Bisa nggak Bu ketemu di jam ini lah? Nah, lah. Memang sih, aduh, itu penting banget tuh attitude buat kamu juga tahun Pro 2 ya, kalau misalnya mau komen-komen di sosial media ataupun apapun itu tempatnya, coba deh komen dengan sopan ya kan, karena tuh kalau misalnya orang ngelihat ini attitude-nya bagus, pasti lah mungkin ada nilai plus ya kan, bilang wah susah nih kalau kita nyari orang yang attitude-nya bagus, bahkan tuh skill kamu tuh bisa kalah loh kalau attitude kamu juga bagus ya kan. Iya. Iya, betul. Oke, terus nih ada nggak sih anggapan lulusan KPI itu kalah saing nih, khususnya di media nasional ataupun agensi kreatif nih, Ibu atau Ayu? Menurut aku sih nggak ada. Menurut saya sih nggak ada Mas, karena tidak bisa dipukul rata ya. Iya. Ketika ada orang bilang, oh, ini lulusan UIN nih kalah saing nih, mereka minta kerja tapi budgetnya gaji tinggi Iya. banget, misalnya gitu ya. Nggak bisa dipukul rata. Itu oknum ya, sama halnya kalau misal kita ketemu nih perbuatan-perbuatan jelek, yaitu perbuatan oknum, bukan lembaga atau institusi tertentu. Nah, jadi kalau misal ada yang bilang kayak gitu, saya tidak melihat bukti nyatanya, karena sejauh ini mahasiswa saya semuanya itu punya skill yang luar biasa dan Oke. banyak sekali yang sudah diterima di media nasional dan tidak kalah saing dengan orang-orang yang di luar dari PT KIN atau Oke. UIN terutama. Jadi kalau misal dibilang mereka itu punya skill yang baik, itu sangat baik Sangat dan baik ya, tidak Bu, ya? bisa tidak bisa dipukul rata tadi karena institusi tertentu terus dibilang dia kalah saing. Benar. Yang harus difahami adalah bahwa skill itu tergantung dari personalnya. Ya, jadi personalnya itu ketika mereka tidak berkuliah di UIN pun, di luar dari UIN, tapi personalnya dia pasif, dia tidak aktif untuk upgrade skill, dia tidak bisa mengembangkan portofolionya, pengalamannya, sama saja gitu. Jadi meskipun di UIN itu banyak sekali mahasiswa saya terutama nih Mas, jadi sebelum mereka lulus tuh udah banyak orang-orang yang sudah dipekerjakan atau diminta media-media nasional untuk bekerja. Oke. Bahkan di luar di S2, S3 di luar itu udah banyak sekali gitu. Banyak sekali Ibu ya, Iya. udah ngelihat langsung soalnya, jadi tuh nggak ada Betul. lagi tuh yang namanya kalah saing ya kan. No. Aduh, oke. Buat Ayu deh nih sebagai seorang mahasiswi, tantangan terbesar deh saat ngelihat peluang kerja di luar yang nggak spesifik, apalagi tentang label KPI tadi. Oke, sebenarnya ini cerita pengalaman dulu ya. Boleh. Waktu beberapa minggu yang lalu itu Ayu ketemu sama anak, boleh nggak sih nyebut satu anak, misalkan universitas ternama gitu. Oke, boleh. Nah, Ayu tuh ditanya gitu,
emang apa bedanya KPI ada Islamnya sama KPI komunikasi yang Komunikasi biasa. umum gitu. Nah di situ kita berdiskusi dong. Terus Ayu jelasin kalau KPI itu gini. Oh iya berarti emang belajar dua agama gitu. Berarti harus bisa bahasa Arab dong. Berarti nanti lulusannya menjadi pendakwa gitu. Oke. Nah waktu Ayu ceritain gitu. Oh ternyata gitu ya. Ternyata seru juga gitu. Nah dari situ misalkan tantangan dari Ayu sendiri itu sebenarnya bener ya kata Bu Nadia tadi bahwa kita lulusan dari univ manapun itu kalau emang skill kita bagus itu nanti akan dilihat gitu. Jadi nggak misalkan wah kamu dari univ ternama nih gitu, Oke. berarti kamu langsung lolos gitu. Jadi HRD-nya bilang gitu enggak ya. Jadi kalau emang skill kita bagus dari univ manapun itu nanti akan bisa gitu. Kemudian tantangan selanjutnya misalkan nih disepelekan, tapi dari kami dari cerita ya karena Ayu belum lulus nih bahwa kami membuktikan di lulusan KPI itu banyak loh dari kakak tingkat kami yang udah misalkan salah satu kemarin yang fresh graduate Ya. itu langsung ke Metro TV jadi reporter. Wah. Kemudian ada yang di Trans TV. Kemudian ada yang lagi. Pasti nih Kavian pasti tahu dong sama teman Pro 2 sama Bu Nadia bahwa ada salah satu lulusan KPI Win Wali Songo Semarang itu menjadi seorang penulis naskah para pencari Tuhan. Itu Wah. adalah yang sangat luar biasa sekali bahwa kami dari univ Islam itu bisa emang bersaing dengan univ-univ lain yang ternama gitu. Dari Oke. situ berarti emang bisa gitu ya. Oke. Jadi tergantung dari kepribadian masing-masing Benar gitu. ya, jangan ngelihat dari kampusnya, kampus mana Betul, dulu gitu ya betul, kan. Oke. iya. Aduh nggak kerasa udah jam 9 nih teman-teman. Oke, wah. Udah mungkin closing statement aja ya di malam hari ini, mungkin boleh dari siapa gitu, khususnya buat tema kita di malam hari ini kalau dibilang lulusan KPI kalah saing tuh. Ya baik, jadi alumni KPI, mahasiswa-mahasiswiku tersayang dimanapun Anda berada, terutama di jurusan KPI ya, jangan menganggap diri kalian itu tidak mampu atau kalian merasa bahwa aku ada di quarter life crisis tadi, atau aku mengalami krisis identitas. Tidak, sebenarnya kalau kamu lihat kamu sedang berada di jalan yang di persimpangan jalan yang jalannya banyak sekali. Tinggal kamu pilih tuh jalan mana yang kira-kira cocok untuk hidupmu dan kamu enjoy menjalaninya. Dah berarti itu passionmu dan itu akan menjadi jalan hidupmu selanjutnya. Dan yang selain dari tadi ya, kalian perlu nih untuk memperdalam skill ya, portofolio, pengalaman, attitude. Jangan lupa juga ya untuk personal brandingnya dimainkan. Tuh, benar. Karena masalah yang saya lihat nih ya, setelah saya analisis nih Gen Z terutama ya, itu adalah sosial media mereka tidak dimainkan untuk Oke. untuk personal branding. Jadi mereka tidak mereka punya karya, punya skill, tapi mereka tidak pamerkan kepada Ya, khalayak. Gimana orang mau ngerekrut mereka gitu. Tuh. Jadi pamerkanlah nih portofolio kalian, desain kalian, video kalian, editing kalian, foto kalian itu di media sosial. Jadi kan media sosial itu sebagai katalog kalian supaya orang-orang tuh tahu bahwa kalian tuh punya skill, kalian punya pengalaman kayak gitu. Oke, ya benar banget tuh, portofolio penting ya, personal branding ya. Ingat tuh buat kalian yang mungkin yang di luar sana yang mungkin sama kayak Ayu berada di semester 6 ya, kan udah siap-siap nih mau terjun ke dunia kerja ataupun mungkin mau lanjut kuliah. Kita nggak tahu nih orang tujuannya kemana. Yang paling penting tuh personal brandingnya dibagusin lagi ya. Kita juga ngalamin soalnya nih kemarin baru rekrutan penyiar kan, pada kayak gitu. Kosong ya? Isi postingannya tuh galau semua. Kalau nggak kosong tuh bersih ya Kosong matanya. bener. Nggak ada PP-nya. Udah kosong, nggak ada PP, nggak ada postingan tapi Di dikunci. privat. Iya, itu ngapain? Iya benar. Oke, thank you banget waktunya Ibu Diana di malam hari ini. Bu Diana ya benar? Nadia. Nadia. Diana siapa lagi? Terima Kedua kasih malam. Ibu Nadia. Iya. Waktu ini malam ini Ayu juga makasih banyak ya. Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi. Amin, amin. Ya, sukses juga buat lulusan KPI, ya kan jurusan KPI juga. Semangat buat kuliahnya Ayu, semoga nanti bisa masuk ke dunia Amin. kerja ya Amin, kan. amin, 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 Bisa nyusul yang amin. udah sukses tadi yang kamu sebutin Amin. tadi ya. Oke. Thank you banget atas waktunya teman-teman. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi. Selamat malam. Selamat malam. Nah, Tom Pro 2 itu dia obrolan aku di malam hari ini. Aduh, waktunya udah over banget. Gak kerasa, seru banget obrolannya. Kita lanjut lagi nanti ya. Di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Aku temenin kamu nih, masih sampai jam 12.